Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla jalaluhu fi kalamihil majid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa inna khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga kita seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga dirahmati. Karena kemuliaan kita di hadapan Allah adalah tanda keselamatan dunia dan akhirat. Dan rahmat Allah adalah merupakan sesuatu yang kita membutuhkannya dengan kebutuhan yang sangat daruri. Karena kita tak akan dapat menikmati hidup dengan baik kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya juga kita dilarang berputus asa daripada rahmat Allah. Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah dan juga tidak boleh putus asa daripada rauhullah, yaitu daripada akan terlepasnya kita dari berbagai musibah. Karena ada sebagian orang merasa putus asa bahwa musibah-musibah yang menimpanya tidak akan berhenti. Bahkan ada yang mengeluhkan, kenapa ya kita sudah berhijrah, sudah bertaubat, sudah memperbaiki gaya hidup, kok musibah terus berdatangan, tidak kunjung hilang dari diri kita, berganti satu musibah kepada musibah lain, sehingga menjadikan dia putus asa. Dan ada yang sebagai akibat dari keputusasaannya atas pertolongan Allah sampai kepada keadaan mengembalikan dia kepada kehidupan yang tidak mempedulikan syariat. Nah, ini sangat berbahaya. Begitu ya. Baik taubat dari kesyirikan kepada tauhid, taubat daripada bid'ah kepada sunnah, taubat daripada maksiat kepada taat, kemudian tidak tahan dengan berbagai ujian yang datang. Sehingga berakibat ya
Mereka yang sudah meninggalkan kesyirikan kepada tauhid bisa jatuh kembali kepada kesyirikan. Mereka yang sudah meninggalkan bid'ah, pemikiran-pemikiran menyimpang, mengikuti sunnah Rasulullah bisa kembali keluar daripada kembali kepada ya lingkungan lamanya. Dan orang-orang yang sudah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kembali lepas ketaatannya ya perlahan-lahan kembali kepada kemaksiatan yang merupakan akibat daripada putus asa daripada pertolongan Allah, putus asa daripada rahmat Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tetap mencurahkan rahmatnya kepada kita. Hal ini berarti menunjukkan bahwa dengan rahmat Allah dan dengan pertolongan Allah, agama kita akan menjadi kuat. Ya. Berikutnya, dalam muqaddimah ini, mari terus kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa inilah yang menjadi bekal terbaik untuk masa depan kita. Pengertian masa depan di sini termasuk sisa-sisa masa kehidupan kita di dunia ini dan kemudian kehidupan kita di akhirat kelak. Inilah yang dimaksudkan dengan masa depan, di mana orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepadanya bahwa Allah akan melindunginya, Allah akan mencukupinya. Dan ini dari dunia sampai ke akhirat. Ya, dari dunia sampai ke akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi atas seluruh muskilah-muskilahnya, persoalan hidupnya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini maslahat dunia. Buah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan untuk akhirat diantaranya bahwasanya wa ma yataqabbalullah illa minal muttaqin. Allah tidak menerima amal-amal seorang hamba dari orang-orang yang bertakwa. Ya, yang Allah akan sediakan pahalanya yaitu di akhirat. Faman ya'mal minas salihat wa huwa mu'min fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun. Barang siapa yang melakukan sebahagian dari amal saleh, apa saja dari amal saleh, wa huwa mu'min, yang amalnya itu diikat dengan pondasi iman, bukan karena lain-lain. Karena boleh jadi kita mengamalkan amal-amal baik, tapi landasannya bukan keimanan kepada Allah, bukan karena mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena mengharapkan kehidupan akhirat. Betapa banyak orang yang melaksanakan amal saleh targetnya dunia. Ya, kemurahan, ya, kemudahan dalam hidup ini, rezeki yang melimpah, bahkan ada yang untuk mencapai kedudukan yang dilaksanakannya amal saleh, doa, qiyamul lail, saum dan lain-lainnya. Targetnya apa? Perbaikan mutu kehidupan dunia semata. Ada apa enggak tuh? Banyak, begitu. Ya, jadi barang siapa yang melaksanakan amal saleh, yang dia itu beriman. Ya, termasuk pengertian dia beriman di sini adalah bahwa itu dilakukannya karena imannya kepada Allah, karena imannya kepada hari akhirat. Maka fala kufrana li sa'ihi, maka tidak ditelantarkan, tidak disia-siakan, tidak diingkari usaha dia tersebut. Wa inna lahu katibun, dan sungguhnya kami mencatat ya amal-amalnya tersebut. Dalam hal ini para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan wa inna lahu katibun yaitu malaikatul hafazah, malaikat yang menjaga hamba tersebut, mencatatkan amal-amalnya itu ya untuk disimpan yang akan diberikan jaza balasan yang berlipat ganda di akhirat nanti. Ini amal-amal yang didasari dengan keimanan. Seluruh amalan begitu. Baik. Para ikhwah fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Materi kajian kita pada hari ini sebagaimana telah disebutkan yaitu kiat-kiat untuk merajut ukhuwah ya Islamiyah, al-ukhuwah al-Islamiyah, persaudaraan ya di atas Islam. Ini adalah satu ungkapan yang sangat mulia. Ya.
Sesungguhnya para ulama menyebutkan fa innal ukhuwata min aqwa da'aimi bina'il umami. Sesungguhnya al-ukhuwah, ya, persaudaraan di dalam Islam adalah merupakan penopang terkuat, ya, merupakan penopang terkuat, yaitu bangunan masyarakat Islam. Jadi masyarakat Islam itu bisa terjaga, jamaatul muslimin itu bisa menjadi kuat, bahkan negara bisa menjadi kuat, itu apabila, ya, ditopang dengan satu hal yang disebut dengan al-ukhuwah, ya, al-islamiyah, yaitu al-ukhuwah al-haqiqiyah, persaudaraan yang hakiki, yaitu di atas Islam. Begitu. Maka dengannya lah, dengan pondasi ukhuwah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun dan menegakkan daulah Islam, yaitu negeri Islam, ya, di Madinah, ya, yang mana atas kekuasaan dan kedaulatan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah, tunduk kepadanya berbagai kerajaan di permukaan bumi ini pada masa itu. Ya, sampai-sampai kan ketika Islam sudah menyebar kemana-mana, orang-orang yang hatinya nggak cenderung kepada Islam pun pura-pura masuk Islam. Karena tak berani menampakkan keyakinannya yang menyimpang dari Islam. Karena kuatnya pengaruh Islam dan masyarakat Islam yang dakwahnya melebar kemana-mana. Sampai-sampai seperti tokoh Yahudi besar di Yaman, Abdullah ibnu Saba, ya, itu pemuka Yahudi yang sangat terkenal, begitu, ya, dia masuk Islam meskipun bukan dengan sungguh-sungguh, ya, dia pura-pura masuk Islam, kemudian, ya, dia setelah itu menyebarkan pemahamannya dengan membuat satu bid'ah, yaitu dan menyebarkan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pondasi ilmu yang kuat. Begitu. Jadi orang-orang kan banyak sudah meluas Islam, banyak orang baru masuk Islam. Nah, mereka-mereka inilah yang jadi target daripada, ya, ajakannya Abdullah bin Saba. Setelah, ya, mempunyai banyak pengikut, maka dia kembali keluar dari agama, keluar dari Islam. Nah, itulah cikal bakal daripada kelompok Syiah, ya, yang mengkafirkan para sahabat, kebanyakan para sahabat, kecuali tersisa beberapa orang saja, seperti Abu Darda, Salman Al-Farisi, dan beberapa lainnya. Tapi selainnya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Aisyah, dan lain para sahabat dikafirkan. Dan dianggap Abu Bakar telah merampas kekuasaan. Abu Bakar, Umar, Utsman merampas kekuasaan dari orang yang paling berhak menurut mereka, itu kata mereka mestinya Ali radhiyallahu anhu. Tapi intinya tujuan mereka adalah memecah belah kaum muslimin. Bukan juga karena mereka memuliakan Ali, tidak. Tapi pada hakikatnya memecah belah kaum muslimin. Begitu. Jadi mereka memuliakan Ali sebagai tameng saja, agar bisa cari pengikut. Begitu. Ya. Jadi bahwasanya, ya, kerajaan Islam atau kekuasaan Islam, daulah Islam yang dipimpin Rasulullah SAW, ya, dilandasi dengan pondasi ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Ya. Dan jika ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka akan menjadikan kaum muslimin menjadi kuat. Begitu. Ya. Dikatakan bangsa Farsi, Rom, ya, tunduk, ya, kepada itu kekuasaan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak berani untuk, ya, melawannya. Dan hal itu, ya, hal itu adalah kembali kepada, yaitu ribat al-aqidah wad-din, yaitu ikatan, ya. Jadi masyarakat yang dibangun Rasulullah itu dilandasi dengan ikatan akidah dan din.
ikatan akidah, ikatan keimanan, ikatan agama, ikatan Islam. Itu yang menjadikan berkumpulnya mereka di atas pondasi itu. Begitu. Tidak di atas kepentingan lain. Dan apalagi kita di zaman sekarang, ya, betapa butuhnya kita, yaitu umat Islam, khususnya pada zaman kita sekarang ini, yang mana kondisi kaum muslimin, ya, dikuasai atau didominasi oleh perpecahan di antara sesama mereka. Tentu tak lain dan tak bukan kita tahu, ya, kita tahu perpecahan, ya, perselisihan umat Islam ini tak lain dan tak bukan karena cacatnya ukhuwah Islamiyah, ya, rusaknya pondasi ya, jamaatul muslimin, di antaranya karena rusaknya akidah, rusaknya agama, di mana orang-orang beragama sekarang ini dengan landasan yang berbeda-beda. Meskipun ungkapannya sama. Begitu ya. Ungkapannya sama. Mencintai Islam, ingin tegaknya daulah Islam, bersatu, jangan berselisih, selalu dihimbau-himbau. Tapi bersatu yang dimaksud, jangan berselisih yang dimaksud, tidak dibangun di atas landasan akidah yang benar. Tidak dibangun di atas dasar iman yang sahih, tapi dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, begitu. Sementara jalan yang dilalui pasti yang akan mengantarkan kepada tujuannya. Maka kalau salah tujuan, jalan yang ditempuh pun akan keliru, begitu. Sesuai dengan, ya, tujuan yang dimaksud. Pada hakikatnya kita adalah sangat membutuhkan, yaitu yang namanya, ya, terwujudnya, ya, ukhuwah Islamiyah. Dan begitu juga bahwa sekarang ini kaum muslimin, ya, dipandang rendah, dianggap tak punya kekuatan oleh musuh-musuh Islam, ya, dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Dan lebih pahitnya lagi, musuh-musuh Islam itu berhasil bekerja sama dengan sebagian orang yang notabene kaum muslimin dalam menghancurkan Islam dan bangunannya. Itu, ya, orang-orang munafik, ya, orang-orang yang tamak dengan dunia, orang-orang yang mencintai dunia, dan orang-orang yang tidak, istilahnya, terbina, terbangun di atas pondasi Islam yang kuat, yang baik, yang lurus. Begitu. Bahkan dikatakan kaum muslimin sekarang ini jatuh kepada berbagai bentuk perpecahan, perselisihan. Wahum musyattatun. Mereka itu, hati mereka terpecah belah. Wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka itu berhimpun, berkumpul banyak, tapi hati-hati mereka bercerai-berai. Ya, bercerai-berai. Bahkan boleh jadi dalam tingkat keluarga sekalipun. Di satu rumah tangga saja kadang-kadang orang akidahnya berbeda. Ya, metode beragamanya berbeda. Begitu. Apalagi di dalam ukuran yang luas, di negeri-negeri kaum muslimin. Dan kemudian maka dikatakan walan ya'uda lil ummah majduha illa birruju' ila al-usus allati bana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin umat ini kembali kepada kemuliaannya. Tidak mungkin umat ini kembali kepada kemuliaannya kecuali dengan kembali kepada pondasi-pondasi yang telah dibangun dahulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain, karena sebagaimana juga dikatakan tidak akan baik akhir umat ini kecuali dibangun kembali sebagaimana dibangunnya awal umat ini, begitu. Dengan apa mereka mulia? Maka jika kita ingin meraih kemuliaan dan kesuksesan, harus kembali ke situ. Hanya orang-orang yang kembali yang bisa beruntung. Dan kemudian, ya, kita gigit itu dengan geraham-geraham kita.
Pondasi-pondasi tersebut artinya kita pegang dengan geraham-geraham kita, gigitan yang kuat begitu. Ya. Dan kita berpegang teguh dengan ukhuwah di antara kita, ingat, dan kita berpegang teguh dalam beragama ini, kita pegangi dalam beragama ini, yaitu dengan apa? Dengan ukhuwah fillah walillah. Dengan ukhuwah fillah walillah. Beda fillah dan lillah. Persaudaraan ya, di atas jalan Allah, di atas syariat, ya, lillah. Dan itu semua adalah karena Allah. Karena bisa jadi orang membangun amalan fillah di atas jalan Allah, fi sabilillah, mereka menegakkan agama Allah, lakin laisa lillah. Sebagaimana diperingat oleh Syekh bin Baz, ya, dalam Majmu' Fatawa beliau. Ya. Ada orang yang berdakwah, ya, menegakkan agama, ya, dia berjalan di jalan Allah, lakin laisa lillah, lihazzi nafsihi, lidunyahu. Contoh apa? Orang menuntut ilmu, ini fillah, fisabilillah. Tapi ada orang yang menuntut ilmu hanya untuk mencari kedudukan, untuk mencari dunia. Laisa lillah, lakin linafsihi, untuk kepentingan dia. Bahkan ada orang yang beribadah, qiyamul lail, fisabilillah. Ya, puasa sunnah rajin, fisabilillah. Banyak berdoa, fisabilillah. Tapi tidak ada yang mereka minta dari hal itu kecuali perbaikan kualitas kehidupan dunia. Laisa lillah. Ya, kalaulah yang urusan dunia saja harus ditegakkan karena Allah untuk meraih ridha Allah, bagaimana pula kalau ibadah malah ditujukan untuk kepentingan dunia? Apalagi dakwah fi sabilillah, dakwah di jalan Allah, lakin laisa lillah, bukan untuk kepentingan ridha Allah. Ada kepentingan-kepentingan yang lain. Sebagai banyak terjadi, orang bikin panitia kajian, panitia dakwah, dia nyelipkan kepentingannya di situ. Begitu. Dan ini banyak diperingatkan oleh para asatis, al-fudhala. Begitu. Numpang kepentingan dunianya, dan ini jalannya. Hadza waqi'. Ini kenyataan yang terjadi. Ya, maka ketika amalan di jalan Allah dibangun tapi bukan untuk Allah, maka dia tidak memiliki, yaitu istiqamah. Ya, dan inilah yang akan membuat banyak kekacauan di tengah kaum muslimin. Nah, orang-orang yang beramal fi sabilillah di jalan Allah, begitu juga persaudaraan yang dibangun di atas jalan Allah dan untuk karena Allah, tentu yang dia kedepankan dengan jalan seperti apa? Ya, dakwah itu bisa lebih kuat, agama itu bisa menjadi kuat, kaum muslimin bisa menjadi kuat. Ya. Jamaatul muslimin, laisa jamaah minal muslimin. Bukan kelompok-kelompok kaum muslimin, tapi kaum muslimin. Bagaimana dakwahnya menjadi kuat? Jadi bukan yang penting berdakwah. Kadang sebagian yang penting dakwah jalan. Begitu ya. Dia berdua, bertiga jalankan sendirian. Tidak mau sama yang lain. Apa alasannya? Katanya jalan fisabilillah untuk menegakkan agama Allah. Tapi dia tinggalkan kawan, dia tegakkan sendirian. Begitu pandai dia bicara, dia juga jalan sendirian. Kumpulkan orang, 8 orang, 9 orang, patuh sama dia, jalan. Nanti ada orang lagi, nggak puas, buat lagi sendirian. Ini kuat membuat dakwah makin kuat atau makin hancur? Makin hancur. Tapi sulit. Apa salah kami? Apa salahnya? Toh yang ditekannya pelajaran kitabnya ini, kitab para ulama. Dan yang kita amalkan seperti ini. Dakwah kita mengajak orang itu ke jalan Allah. Iya, mengajak orang ke jalan Allah. Lakin lihazzi nafsihi. Untuk kepentingan ada yang terselip kepentingan dia. Kalau tidak, dia nggak inginkan kaum muslimin itu lemah. Jadi terpecah-pecah tentunya. Iya.
Berfirman Allah Subhanahu wa taala ya di surah Al-Anfal ayat 46, kata Allah, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Allah memperingatkan, dan taatlah kamu semua kepada Allah dan Rasulnya. Ya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memperoleh keberuntungan, kemenangan, ya, yang agung, yang besar, kemenangan yang besar. Begitu. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berbantah-bantahan. Jangan kalian saling berselisih, ya, berpecah. Fatafshalu wa tadhhabari hukum, yang akan mengakibatkan kalian menjadi gentar, jadi penakut, karena kecil-kecil, nggak ada kekuatan. Begitu. Wibawa, izzah kaum muslimin itu tidak ada. Karena apa? Bagaimana muncul izzahnya kalau mereka terpecah-pecah di dalam lingkungan yang kecil-kecil? Ya. Wa tadhhabari hukum, dan hilang, lenyap kekuatan kalian. Menghilangkan kekuatan. Ya. Coba kalau dakwah sunnah itu didukung oleh semua orang-orang yang cinta kepada kitab Allah, cinta kepada sunnah, menyatu dalam satu, menegakkan dakwah. Bandingkan dengan sama-sama mengaku dakwah kepada Allah dan Rasulnya, tapi kecil-kecilan, sana 4 orang, sana 3 orang, satu sama lain tidak mau sama-sama. Katanya kalau harus bersama-sama nanti takut jatuh kepada hizbiyah, ya, hizbi, pengelompokan apa. Tapi mereka tidak takut dengan ahzab, golongan-golongan kecil, 4 orang, 5 orang jalan sendiri, buat masjid sendiri, buat pondok sendiri, dia bergerak sendiri, tidak mau sama dengan yang lain. Kenapa? Ini ada kepentingan yang menghalangi. Karena kalau sudah bersama, nanti mungkin yang memimpinnya kan tidak banyak, kan 1 orang, ada yang tak punya kesempatan. Dia kepingin punya pengaruh. Nah, kalau kumpulannya besar, dia mungkin jadi di belakang, nggak bisa di depan. Dia merasa sanggup, maka 1-2 pemikiran dia yang tidak diakomodir oleh yang lain, dia buat sendiri. Kita bagaimana menghalanginya? Bukankah ini wakilnya sekarang ini yang banyak terjadi? Nggak ada kekuatan. Beda faham dalam satu masalah, sudah buat sendiri, gitu ya kan? Jalan sendiri. Wa tadhhabari hukum, hilang kekuatan kalian. Maka dari sini, ya, dari sini dikatakan ini adalah merupakan, ya, peringatan. Ini merupakan peringatan di dalam pembahasan masalah ukhuwah ini, yang mana, ya, ukhuwah Islamiyah itu adalah merupakan ibarat, satu nama, satu ibarat, satu ungkapan, ya, sekitar atau yang mencakup keutamaan, persaudaraan, dan saling mencintai di jalan Allah dan karena Allah. Ya, persaudaraan yang dibangun di atas dasar yaitu mencintai, saling mencintai di jalan Allah. Kita menginginkan diri kita dan saudara kita berada di jalan Allah, dan itu karena Allah. Bukan untuk cari pengaruh, enggak. Udah dengan muka ini kita berjalan dengan Allah, kita mau tegakkan Islam. Tapi, ya, masalahnya untuk kepentingan beberapa orang. Untuk mencari pengaruh, tidak. Tapi harus lillah, karena Allah. Untuk tegaknya dinullah, untuk kuatnya dakwah itu sendiri. Agar kaum muslimin semakin berkesempatan, semakin berpeluang dalam menegakkan agamanya di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Dan itu butuh kepada kebersamaan. Begitu. Ya. Pembicarakan tentang seputar keutamaan persaudaraan dan saling mencintai di jalan Allah. Dan hal itu dikatakan meliputi atas beberapa, yaitu
pokok pembahasan, ya. Wa yastamilu ala mabahitha iddah, dan itu meliputi atas beberapa pembahasan. Jadi terkait persaudaraan Islam ini, ukhuwah Islamiyah ini, marajut ukhuwah Islamiyah ini, ada di sini beberapa pembahasan. Dan inilah insya Allah yang pada hari ini coba kita sedikit membuka, semoga bisa menjadi bekal bagi kita dalam rangka membangun dan meningkatkan kualitas dakwah kita dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yaitu fadlul ukhuwah fillah wa ahammiyatuha minal qur'ani wal athar. Pertama adalah keutamaan ukhuwah di jalan Allah, ya. Keutamaan ukhuwah dan Allah karena Allah, ya. Dan kepentingan atau besarnya hajat kepentingan kaum muslimin terhadapnya, ya. Bagaimana pembahasan tentang ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi dan petunjuk para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itu pembahasan pertama. Tsaniha, yang kedua, al-ahaditsu wal atharu ad-dallatu ala fadlil mahabbati fillah. Yang kedua adalah yaitu hadis-hadis dan athar-athar yang menunjukkan atas keutamaan saling mencintai di jalan Allah. Saling mencintai di jalan Allah. Dan karena Allah, salisuha, dan yang ketiga adalah itu samarul mahabbah fillah, ya, yaitu buah daripada saling mencintai karena Allah. Nah, jika ini dapat kita kita berada di atasnya, kita tegak di atasnya, beramal dengannya, maka kita akan melihat buktinya, akan merasakan kenikmatannya. Pertama, ya, kita mulai pembahasan pertama. Ketahuilah bahwasanya al-ulfah wal mahabbah wal ikha samratu husnil khuluq. Ketahuilah bahwasanya persatuan hati, ya, persatuan hati, saling mencintai dan persaudaraan di antara sesama muslim, sesama mukmin, itu adalah merupakan buah daripada akhlak yang mulia. Dia merupakan buah dari akhlak mulia. Jadi kalau orang ingin mewujudkan ukhuwah yang hakiki, persaudaraan yang sesungguhnya di atas Islam, ya, yang bisa mewujudkan ini orang yang memiliki akhlak mulia. Begitu. Akhlak perkara yang utama, nggak bisa diabaikan. Ya, akhlak, ya, husnul khuluq. Wat tafarruqu samratu su'il khuluq. Sedangkan perpecahan itu adalah buah daripada buruknya akhlak. Jadi kalau akhlak nggak bagus, nggak mungkin bisa turut serta membangun ukhuwah Islamiyah yang benar. Hanya orang-orang berakhlak mulia yang bisa meraihnya, bisa tegak di atasnya. Fahusnul khuluq, akhlak yang mulia, yujibu tahabba wa ta'alufa wa tawafuqa. Akhlak yang mulia akan menimbulkan saling mencintai satu sama lain, ya, saling terikat hatinya satu sama lain, dan ya, mudahnya mewujudkan yaitu ittifaq, kesepakatan, kebersamaan dari akhlak yang mulia. Karena orang yang berakhlak mulia nanti akan kita sebutkan seperti apa itu akhlak mulia. Makanya dia bisa menjadi dasar ukhuwah Islamiyah. Ya. Wasu'ul khuluqi, dan akhlak yang buruk, yusmiru at-tabaguda wat-tahasuda wat-tadabura. Sedangkan akhlak yang buruk akan membuahkan saling benci. Sudah jelas kan? Akhlak yang buruk justru yang dihasilkan adalah menumbuhkan yaitu saling membenci.
saling hasad dan saling menjauh. Kok bisa sesama mukmin saling menjauh begitu? Apa masalah? Kalau bukan datang dari akhlak yang tidak baik. Apa alasan? Oh, beda faham, ada masalah yang diperselisihkan, ikhtilaf. Tinggal dilihat, ikhtilaf ini muktabar bainal ulama atau tidak? Yang memang sudah muktabar, yang sudah masyhur, ya, khilaf yang memang qawi, khilaf yang kuat, sama-sama punya dalil yang kuat, itu kan tidak harus memecah belah. Para ulama banyak yang berbeda pendapat, berbantah-bantahan mereka untuk menegakkan kebenaran, tapi saling mencintai dan tidak memecah barisan. Nah, ini yang jadi masalah, nggak cocok satu dua persoalan, kemudian buka lahan sendiri dan tak peduli lagi sama saudaranya, nggak bisa lagi diskusi begitu. Nah, ini susahnya begitu. Nah, dari akhlak yang mulia yang bisa menumbuhkan kebersamaan, akhlak yang jelek akan menimbulkan kebencian dan saling menjauhi. Nah, karena akhlak yang mulia ini buahnya adalah kemuliaan, ya bisa mewujudkan ukhuwah yang hakiki, sedangkan akhlak yang buruk akan menghasilkan kebencian dan permusuhan, maka pembicaraan tentang husnul khuluq, pembicaraan tentang maudhu', ya, akhlak yang mulia ini bukanlah pembicaraan sampingan, bukan masalah yang dianggap tidak menentukan. Karena kata orang, akhlak ini bukan pondasi. Gitu, ya. Maka tidak mungkin kalau akhlak tidak diperhatikan. Akhlak perkara yang sangat besar. Ya, akhlak perkara yang sangat besar. Lianna husnul akhlak, karena akhlak yang mulia, huwa madkhal wa babul ukhuwah. Karena akhlak yang mulia itu merupakan pintu persaudaraan. Akhlak yang mulia merupakan pintu, ya, persaudaraan. Fala yumkinu an natasawwara ukhuwatan haqiqiyatan taqumu ala su'il akhlak. Tak dapat kita gambarkan, ya. Tak dapat kita gambarkan bahwasanya ukhuwah yang hakiki bisa tegak di atas akhlak yang buruk. Ini enggak mungkin. Nah, sekarang apa itu akhlak yang mulia? Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan 3 pondasi akhlak mulia. Ya, 3 faktor yang akhlak mulia. Al-kaffu anil adha an adzal akharin. Pertama, bisa menahan diri daripada menyakiti atau menzalimi orang lain. Apa? Wajib berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil dan ihsan. Adil hukumnya wajib, al-ihsan hukumnya sunnah. Apa itu adil? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan, yaitu i'ta'u, ya, hakiman, ya, i'ta'u haqqi man lahu haqqun lana bimiqdari. Itu memberikan hak orang-orang yang punya hak terhadap kita, ya, sesuai dengan ukurannya yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan ini ada 2, ditetapkan oleh syariat, begitu. Yang kedua, ditetapkan berdasarkan kesepakatan kita dalam muamalah. Ya, ada yang kita tetapkan, maka ini harus ditunaikan. Mana yang ditetapkan oleh syariat, umpamanya hak-hak yang ditetapkan oleh syariat. Umpamanya kewajiban suami menafkahi istrinya, kewajiban menafkahi orang tua, ya, mengeluarkan zakat yang wajib. Ini adalah mengeluarkan atau menegakkan keadilan dalam arti yaitu menunaikan hak-hak orang yang punya hak atas kita menurut syariat. Dan tidak boleh menzaliminya. Ya, tidak boleh menzaliminya menurut syariat. Mana hak-hak yang dimaksudkan berdasarkan kesepakatan kita? Umpamanya terkait dengan umpamanya orang jual beli yang harus dengan saling ridho dan tidak boleh ada di dalamnya gharar, tidak boleh ada dalamnya tipuan, tidak boleh ada di dalamnya itu ghaban, tadlis. Yang semua ini bagian dari gharar. Itu tidak dibenarkan. Maka kita harus menegakkan keadilan, tidak boleh menzalimi.
Karena kezaliman muncul dari akhlak yang buruk, dan kezaliman pasti berbuah kepada perpisahan. Ada orang yang senang sama kita kalau kita suka zalim kepada hak orang? Tentu tidak. Begitu. Begitu juga terkait dengan kehormatan, menjaga kehormatan saudaranya, ini kewajiban. Begitu. Ya, tidak melukainya, tidak mencalanya, begitu. Tidak memusuhinya tanpa alasan syar'i. Yang pertama, al-kaffu, ya, anil adha atau an adal akharin, menahan diri daripada menzalimi atau menyakiti orang lain. Kedua, ya, yang kedua adalah yaitu kita berbuat baik semaksimal mungkin, itu dengan ihsan, ya, dengan ihsan, badlus sa'ah, mencurahkan kelapangan yang kita miliki, ya, untuk bisa membantu orang lain. Apa kata Nabi? Khairukum man anfa'ukum lil ghair. Orang terbaik di antara kalian, orang yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Begitu. Coba kalau seseorang itu berusaha memberikan manfaat kepada orang-orang, kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, sesama muslim, bukankah akan saling timbul, saling mencintai? Kata Nabi apa? Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Dan ini tidak wajib, memberi hadiah kan tidak wajib. Tapi melakukannya akan mengundang, yaitu kekokohan persaudaraan. Saling memaafkan, begitu. Akan menguatkan persaudaraan. Itu yang kedua. Yang ketiga, basyasyatul wajhi, ya, anil akhirin, ya, sa'an ikhwanikum, menampakkan muka yang bersahabat, muka yang cerah, muka yang senang di depan saudaranya. Jadi enggak kusam mukanya depan saudaranya, enggak nampak tanda kebengisan atau ketidakpedulian, begitu. Nampak wajah bersahabat. Makanya Nabi mengajarkan saling mengucapkan salam, membalas salam, afsus salam, kemudian berjabat tangan. Sampai Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di depan saudaramu merupakan sedekahmu kepadanya. Begitu. Wa idza, dan jika bertemu dua orang muslim kemudian mengucapkan salam dan berjabat tangan, maka Allah menjanjikan berdasarkan lisan nabinya akan berguguran dosa keduanya seperti berguguran daun kayu yang kering. Begitu. Ini semualah bentuk daripada akhlak yang mulia. 3 perkara ini akhlak yang mulia. Maka jika 3 perkara itu kita miliki, ya, maka akan mudah untuk menjalin persaudaraan. Dan persaudaraan itu rusak karena adanya kezaliman. Begitu. Karena kurangnya perhatian dan kasarnya sikap kepada saudara-saudara. Ya, saudara-saudara kita. Iya. Kemudian ada yang mengatakan, ya, sebagian orang berkata, ya, tapi kita melihat banyak di sana persaudaraan yang dilandasi dengan indikasi-indikasi yang tidak baik atas apa-apa yang ada dari kalangan mereka dari akhlak yang buruk. Kan ada begitu. Atau banyak komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan, persatuan-persatuan tidak di atas agama, kok nampaknya baik-baik saja, begitu ya. Nah, itu bagaimana? Maka kita katakan, kata beliau yang penulisnya bahwasanya yang mengungkapkan ini, ya, yang kita bicarakan di sini maksudnya adalah persaudaraan yang hakiki yang akan berbuah dari dunia sampai akhirat. Yang buah mulianya dari dunia sampai ke akhirat, bukan hanya beberapa saat di dunia ini saja. Kadang kan persaudaraan selain di atas nama Islam itu nampak kadang-kadang tumbuh mekar sesaat, seperti banyak persaudaraan orang dalam medan politik praktis, ya kan? Tidak ada persahabatan abadi di dalam politik hari ini. Kawan kental, ya,
sampai siap mati demi kawan, besok sudah tukar. Nah, sulit dipercaya, kan begitu ya. Nah, jadi nggak boleh percaya kali, gitu. Nah, jadinya kan begitu kan, karena yang sama hari ini orang ditarik, ayo ikut sini, sana tuh tidak memberi kekuatan. Besok dia iring-iringannya sama itu. Nah, begitu macam mana ini jadinya? Anda itu yang dimaksud. Tapi yang abadi, yang hakiki, sampai ke akhirat, ya akan melahirkan kebaikan. Begitu. Yaitu adalah persaudaraan yang tegak di atas dasar iman dan keterikatan satu sama lainnya di jalan Allah dan karena Allah, ya, karena mengharapkan ridha Allah, ya. Bukanlah persaudaraan demi untuk mendapatkan manfaat duniawi, ya, yang singkat, yang cepat ini, hasil yang segera. Kadang orang pengen bersama-sama, pengen berkumpul, kenapa? Manfaat yang dikejar, yang tampak hari ini di dunia ini. Itu yang dianggap kesuksesan. Begitu. Dirasakan sekarang langsung manfaatnya secara dunia, untuk kepentingan dunia, begitu. Ya. Manfaat dunia. Atau kemaslahatan pribadi tertentu atau kelompok tertentu, begitu. Atau hal-hal lainnya dari masalah kepentingan-kepentingan dunia. Maka famakana lillah dama wattasala, maka siapa yang membangun persaudaraan itu lillah, karena Allah, dama wattasala, maka dia akan konsisten, dia akan tetap begitu, dan ittasala, akan nyambung terus, ya, akan berbuah. Kalau membangun karena Allah, ya, karena nggak ada penutup perusaknya sampai kematiannya. Kalau dibangun karena Allah, di atas jalan Allah, orang yang karena Allah pasti mau di atas jalan Allah. Yang tahu memberitahu, yang tidak tahu diberitahu, dan mereka akan saling terbuka. Ya, maka an-nasihah bainahum, nasihat di antara sesama mereka akan tegak dengan baik. Kenapa? Karena nggak ada yang punya kepentingan selain dari menghadapkan ridho Allah. Tapi kalau kepentingan lain, kadang diberi nasihat, ya, dia khawatir kalau diikutnya tujuan dia nggak sampai. Daripada gini ngambil jalan sendiri aja, begitu. Bahayanya. Kenapa? Karena tujuannya tujuan yang, kalau lillah kan tidak ada masalah. Mau jadi pemimpin, mau jadi pendampingnya, mau jadi pembantunya, mau jadi pengikutnya, mau sekadar orang yang ikut saja, semua beruntung. Karena ahlu sunnah itu adalah, ya, Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama al-hadis, ulama al-fikih, dan kemudian kaum muslimin di timur dan di barat yang ikut dengan mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti akidah mereka, mengikuti manhaj mereka. Semua beruntung. Terus yang kita cari sekarang keberuntungan dunia atau keberuntungan akhirat. Kalau keberuntungan dunia, jadi tukang sapu masjid pun bisa dapat. Tapi kalau untuk keberuntungan, kalau keberuntungan akhirat, ya, kalau keberuntungan dunia, maka dia cari tempat yang tertinggi supaya gampang dapat dunia, kan begitu. Masalahnya katanya lillah, ini karena Allah, ini karena Allah. Yang dicari itu keselamatan dalam agama atau ada kepentingan sekarang yang dikejar. Ya. Salah satu keberhasilan Rasulullah bersama jamaahnya apa? Sikap amanah para sahabat di mana Nabi tempatkan tidak boleh bergeser, dan gagalnya di dalam salah satu yaitu masa perang Uhud, apa sebab coba? Karena ada, ya, satu hal sebagai ujian bagi umat ketika itu, ketika dia lari dari posisi yang telah digariskan, yang telah ditetapkan. Bukankah menimbulkan kehancuran? Dan itu jamaah siapa? Jamaah yang dipimpin Rasulullah. Saja Allah memberikan itu pelajaran kepada para hambanya dalam hal ini. Karena semua kejadian Rasulullah dan para sahabat itu adalah ibrah, pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Lihat, ambil pelajaran itu. Wahai orang-orang yang punya pikiran, punya akal sehat. Begitu. Makanya kuncinya, makana fillah walillah. Di jalan Allah, karena Allah. Walaupun di jalan Allah, tapi kalau tidak karena Allah, maka dia akan buyar. Ya.
menjadikan hati ini tenang di posisi apa saja dalam kaum muslimin. Itu ya, butuh kepada agama yang benar, keikhlasan yang kuat. Kenapa? Apalagi kalau merasa punya kemampuan. Kadang-kadang sampai ada yang berkata begini, ya, mendingan jadi asalkan jadi nakoda, mendingan ya jadi nakoda di perahu kecil daripada jadi penumpang walaupun di kapal yang besar. Nah, ini mendingan jadi mendingan berada di perahu kecil asalkan jadi nakoda daripada ikut kapal besar tapi jadi penumpang. Nah, ini bahaya ini. Sepertinya. Orang kalau punya pikiran seperti ini bahaya. Kenapa? Akan terjadi perebutan, kesempatan, peluang. Dan inilah pangkal daripada perselisihan. Apa itu? Su'ul khuluq, ya kan? Buruknya akhlak. Posisi-posisi tersebut sudah Allah pergilirkan. Allah Maha tahu. Kenapa kita tidak percaya dengan takdir Allah ketika Allah menempatkan kita pada satu posisi? Yang kita tahu, ya posisi tersebut bisa kita pakai untuk taat kepada Allah. Bisa kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kita akan mendapatkan jaza yang besar jika kita bertahan pada posisi kita tersebut karena Allah. Jadi, famakana lillah dama wattasala, ya. Wa makana li ghairihi in qata'a wa fasala. Dan apa-apa yang untuk selainnya bukan karena Allah, in qata'a akan terputus. Ya, akan terputus. Wa fasala akan tercerai-berai, terpisah-pisah. Makanya sebentar begini, sama pecah begini begitu. Jadi lemah. Makana lillah dama wattasala. Wa makana li ghairillah iqtata'a wa fasala. Ya. Dan sejarah Islam adalah merupakan yaitu bukti terkuat, saksi terkuat ya atas hal ini. Benar ini kan? Sejarah yang sepanjang sejarah Islam, dia kemajuan dan kemunduran kaum muslimin sangat berkaitan dengan ini. Begitu ya, menjadi saksi terkuat. Begitu. Dan setiap ukhuwah yang tegak di atas selain daripada pondasi ini, ya, maka dipastikan yang diraih adalah yaitu kelemahan dan kerugian. Ya, kelemahan, kerugian. Kalau persaudaraan, kebersamaan, kerjasama, ta'awun, ya, atas menegakkan kebaikan dibangun di atas selain pondasi iman dan takwa fillah walillah, ya, yang didapat kerugian. Cepat atau lambat dia kelihatan, ya, buktinya akan kelihatan. Begitu. Sedangkan kalau yang karena Allah, maka akan terjaga sampai kepada akhirat. Wasaddaqallahu idh yaqul, dan benarlah ketika Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Dan persaudaraan pada hari itu di atas dunia, ya, di atas dunia itu, ya, persaudaraan di atas dunia tersebut, sebahagian mereka terhadap sebagian yang lain akan jadi musuh illal muttaqin, kecuali persaudaraan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang beramal di jalan Allah dan karena Allah. Dia laksanakan perintah karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah, dan dia tinggalkan larangan Allah karena takut ancaman, iqab dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Az-Zukhruf 67. Ya, al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kecuali persaudaraan dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji rasulnya, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji rasul dengan sifat terbaik beliau sebagai manusia. Jadi qaulihi, dan perkataan Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini Nabi. Ya, Allah memberikan tazkiyah, memberikan pengakuan, rekomendasi
sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Wa innaka la'ala benar-benar berada di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia. Itu Allah untuk Nabi. Begitu. Ya, surah Al-Qalam ayat 4. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain juga sebagai penguat ya bahwasanya akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW adalah menjadi sebab berkumpul dan berhimpunnya para sahabat di sekitar beliau dan kecintaan mereka, tertanamnya kecintaan mereka kepada beliau. Karena akhlak. Ya, ketika Allah mengatakan walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min haulik. Ya, kalau seandainya engkau bersikap kasar, ya, ghalizal qalb berhati keras, begitu, lam faddu ya min haulik, niscaya mereka akan berlarian dari sisi. Nah, ini akhlak yang mulia. Bagaimana kita menjadi orang yang disenangi dan dicintai dikarenakan iman, takwa, dan akhlak kita. Inna fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Pada diri Rasulullah terdapat teladan terbaik bagi orang yang memang ingin ya berjumpa dengan Allah, ingin melihat Allah di akhirat dan mendapatkan jaza balasan yang mulia dari Allah di akhirat nanti atas amal-amalnya. Begitu. Ya. Jadi kebaikan akhlak Rasulullah dikatakan menjadi sebab ya berkumpul, berhimpunnya para sahabat sekitar beliau dan mereka mencintai beliau. Ya, surah Ali Imran ayat 159. Dan dari sini dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi, ya, memberikan batasan yang jelas tentang diutus di beliau dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Ya, faqal, Nabi berkata, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja, innama itu yufidul hasar, memberikan faedah untuk membatasi. Nabi mengatakan hanya saja aku diutus ya adalah untuk menyempurnakan yaitu akhlak. Ya. Kemuliaan akhlak. Jadi menunjukkan apa? Begitu besarnya kedudukan husnul khuluq ini di dalam agama, maka termasuk di dalam masalah membangun ukhuwah Islamiyah. Ya, akhlak tidak bisa diabaikan. Harus diperhatikan bagaimana ya akhlak yang mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dan juga Imam Al-Hakim ya. Dan mereka mensahihkannya, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Dan barang siapa yang memperhatikan ya, barang siapa yang memperhatikan tentang mengenai kisah-kisah para nabi ya, yang mempelajari kisah-kisah para nabi, dia akan mendapati bahwa seluruh nabi mereka itu diutus untuk berdakwah kepada ya husnul khuluq, untuk memperbaiki akhlak. Seluruh para nabi ya yaitu diperintahkan oleh Allah dalam dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak, begitu, agar berdakwah kepada yaitu husnul khuluq. Sebagaimana ya dapat diketahui dengan jelas bagi orang-orang yang meneliti Al-Quran ya tentang kisah seperti kisah Nabi Lut, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan lainnya alaihi wassalatu wassalam ya, bahwa mereka mengajak kepada husnul khuluq. Mohon tidak disambil ya, jangan sambil ya, fokus. Nanti pikirannya jadi bercabang begitu ya. Nanti ngusuk ya, kalau mempunyai pengalaman kusuk ngusuk saya nanti bisa juga. Baik ya.
Hadis dari Abi Hurairah. Kemudian dikatakan bahwa siapa yang memperhatikan kisah-kisah para nabi, dia akan dapati bahwa semua nabi diutus untuk menyeru kepada husnul khuluq, kepada akhlak yang mulia. Sebagaimana nampak jelas bagi orang-orang yang meneliti Al-Quran tentang kisah seperti Nabi Lut, dan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan selainnya, ya, Nabi Alaihissalam. Ya. Dan apabila kita ya, memperbaiki akhlak kita, membaguskan akhlak kita, maka insya Allah kita akan mampu terjun dalam merealisasikan al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-haqiqiyah. Nah, tapi kalau kita tidak punya pondasi iman yang benar, tidak punya akhlak yang baik, ya, masuk pun di dalam kadang-kadang banyak bikin gaduh aja. Menjadi pengurus pula, jadi bikin gaduh aja kerjaannya. Gitu. Kenapa? Kurang takut kepada Allah. Iya. Ya, an-nuhaqqiqa al-ukhuwata al-imaniyah al-haqiqiyah. Ya. Sebagaimana dikenal bagaimana persaudaraan al-ukhuwah antara muhajirin dan ansar. Bagaimana coba Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sebagaimana yang bisa kita ketahui dari sejarah, ya, bagaimana sampai seseorang itu tanazul dari haknya yang sangat tinggi dari apa yang dia miliki. Adanya seorang sahabat dari kalangan Ansor yang tanazul dari haknya. Apa maksud tanazul dari haknya? Melepas haknya, hak yang paling tinggi yang dia miliki, yang sangat tinggi, haknya yang sangat mulia yang dia miliki, dari apa yang dia miliki, ya, dia sanggup melepasnya untuk saudaranya. Ya, kemudian dikatakan yang dimaksud di sini bukan harta, akan tetapi bagaimana seorang Ansor yang rela untuk menyerahkan salah satu istrinya kepada saudaranya dari kalangan muhajirin yang dipersaudarakan oleh, ya, Rasulullah SAW. Begitu. Ini karena pondasi takwa. Begitu. Hadhil ukhuwah, persaudaraan seperti ini, ghabat anna fi hadzal zaman, sudah hilang dari kita pada zaman ini. Ya udah gaib, udah hilang, udah tak kemana yang begini modelnya persaudaraannya. Ya. Jauh daripadanya. Illa man rahimahullah wa rahimahullah, kecuali untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, bisa berjuang untuk mewujudkan persaudaraan yang baik antara satu dengan lainnya. Ada sih orang-orang yang sampai hari ini yang masih kokoh mungkin dalam menjaga persaudaraan dengan, ya, orang-orang sesama beriman. Ya, dia sangat sangat memperhatikan, sangat peduli bagaimana agar dirinya ini bisa jadi manfaat bagi saudaranya. Begitu. Bisa memberi manfaat. Jadi kita dalam bersaudara itu diperintahkan kalau nggak mendapat manfaat dari saudara kita, memberi manfaat. Begitu. Jadi jangan malah memberi mudarat atau malah menerima mudarat, merusak kita. Begitu. Dan ini tidak tegak kecuali dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh yang semuanya dilakukan karena Allah, ya, bukan kepentingan lainnya. Karena kalau kepentingannya dunia, amal salehnya pura-pura. Kan begitu. Kalau untuk kepentingan dunia, dia beramal saleh, amal salehnya pura-pura. Jadi karena keterbatasan waktu, ya, kita bicara tentang khuluq, ya, di sebagian, kemudian kita lanjut kepada masalah yang kedua, ya. Yang kedua yaitu adalah sebagaimana disebutkan tadi, yaitu ukhuwah Islamiyah tersebut diikat dengan ribatul aqidah, ya, ribatul aqidah, ya, yang mana dia itu, ya, aqidah, yaitu ikatan akidah akan melahirkan ikatan ukhuwah. Ikatan akidah akan melahirkan ikatan ukhuwah. Bahwasanya ikatan ukhuwah yang dibangun atas dasar iman lebih kuat daripada ikatan ukhuwah karena nasab, ya, dibandingkan ikatan ukhuwah karena nasab.
Dan inilah yang dikatakan yang menjadikan seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair lebih mempedulikan, lebih mengedepankan saudaranya karena sama akidah dibandingkan saudaranya dalam nasab. Dibandingkan saudaranya dalam nasab. Persaudaraan karena akidah, ya, sampai ke akhirat, ya, kan sampai ke akhirat. Begitu. Riba al-aqidah. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah seluruhnya. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan tentang ayat ini, perintah al-i'tisam bihablillah itu agar setiap pribadi muslim tersebut, ya, berpegang teguh dengan Islam, dengan tauhid, ya, dia tinggalkan kesyirikan, dia tegakkan tauhid, dia tinggalkan bid'ah, dia tegak di atas sunnah, dia tinggalkan kemaksiatan, dia tegak di atas ketaatan. Itu hablullah, yang satu ujungnya di tangan hamba, satu ujungnya di sisi Allah. Jalan untuk menyampaikan mereka kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu Islam. Ya, itu adalah Islam. Artinya apa? Bahwasanya perintah kepada kita untuk teguh di atas kebenaran. Ya, teguh di atas kebenaran. Akidah yang lurus. Manhaj yang lurus. Begitu. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berpegang teguh dengan tali Allah ini nggak cukup dengan keinginan. Tidak cukup dengan keinginan. Ya. Misalnya orang yang berhijrah dari syirik kepada tauhid. Orang yang berhijrah dari bid'ah kepada sunnah. Orang yang berhijrah dari maksiat kepada taat. Nggak bisa berjalan sendirian. Ya. Orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa dia tinggalkan Makkah? Ya, karena untuk melepaskan dirinya daripada kesyirikan dan kekufuran. Pindah. Kenapa harus pindah ke Madinah? Kenapa nggak bertahan saja dia di Makkah? Karena untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah SAW untuk, ya, menegakkan agama Allah. Maka orang yang berhijrah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, butuh pembimbing. Antum mau taat atau mau berpindah nih, mau buat kelompok hijrah apa, sekarang kan banyak sahabat hijrah lah, komunitas hijrah dari kesyirikan kepada tauhid, tapi nggak ada yang bimbing. Dari mana antum tahu tauhid itu seperti apa? Dari mana kita dapatkan? Kita nggak boleh memahami sendiri dari Al-Quran. Kenapa? Karena nggak punya ilmu alat, butuh bimbingan. Dan masalah-masalah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya mudah, gampang dipahami, sangat jelas. Ada yang agak sulit, tidak bisa dipahami kecuali oleh para penuntut ilmu. Ada yang masalah daqik, itu hanya ulama yang tahu. Nah, kalau kita tidak di bawah bimbingan para ulama, maka nggak sampai perjalanannya untuk hijrah tersebut. Apalagi misalnya hijrah dari faham bid'ah kepada sunnah, dari manhaj yang keliru kepada manhaj yang hak. Ya, nggak mungkin bisa ditempuh kecuali dengan bimbingan para ulama. Hendaknya kita berbaur dekat bersama-sama dengan orang-orang yang punya hubungan untuk bisa mendapatkan bimbingan para ulama. Dan ulama juga punya tingkatan. Masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang dakik, masalah-masalah yang halus, ya, hanya diketahui oleh para ulama kibar. Maka jangan salah kita bertanya. Nanti kita menyimpang. Karena subhat itu sangat banyak. Ya. Jadi terlepas dari subhat itu lebih sulit daripada terlepas daripada syahwat. Karena terlepas dari syahwat kita berhadapan dengan yaitu diri kita sendiri. Karena kita tahu itu pelanggaran. Tapi untuk melepaskan diri dari syahwat itu butuh ilmu. Makanya jangan suka menjauh-jauh daripada jamaatul muslimin. Jauh daripada bimbingan para ulama. Agar kita tahu juga para ulama juga mana yang dijadikan rujukan. Dan ini butuh arahan, butuh bimbingan.
Jadi makanya beragama ini bukan untuk kepuasan dunia. Nggak enak, nggak punya pengaruh, begitu nggak usah lah buat sendiri supaya kita punya pengaruh. Nggak adanya ilmu kita sedikit, tapi karena pengen pengaruh kita kumpulkan orang-orang mau kemudian memuliakan kita, senang hati dengan itu. Tertutup jalan kebenaran bagi kita. Ini musibah, musibah besar. Dan ini banyak menimpa para sahabat hari ini. Mau berhijrah, mau kembali kepada Islam, tapi bimbingan nggak ada. Jalan sendiri-sendiri, baca-baca internet. Itu kan sepenggal-sepenggal. Tidak ada taksil ilmu, pondasi ilmu yang jelas nggak ada. Makanya gampang terombang-ambing. Akhirnya bingung, lama-lama nggak ngaji lagi. Kenapa? Pening saya di sini lain, di sini lain. Ya, kenapa? Karena tenang belajar. Begitu. Makanya saya sarankan di sini kan karena sudah ada para ustadz di sini, saya mengharapkan dibuat itu pengajian itu dengan membacakan kitab secara runtut dari awal sampai akhir gitu supaya karena ilmu itu saling berkaitan, tidak bisa dipotong-potong sedikit-sedikit. Kajian-kajian tematik seperti saya kedatangan seperti ini kan cuma arahan begitu ya, tapi untuk mantapnya orang di setiap tempat tuh mesti punya guru dan bisa mengajarkan kitab itu secara runtut. Saya kitab akidah, kitab tauhid secara terus berkaitan satu bab dengan bab lainnya, itu sangat diperlukan supaya memang punya pondasi dalam beragama ini. Enggak dengar sana secuplik, dengar sana cuplikan, akhirnya seolah bertentang, pening jadinya. Udah ambil langkah sendiri, sudah malas. Begitu. Bilang pula para ulama aja bayar pendapat, katanya pusing lah gitu ya kan. Pusing. Jadi kalau dia dibimbing oleh orang yang mengerti, dia bisa tenang. Begitu. Ini peringatan, hati-hati kita begitu ya. Nanti muka pun sudah masam aja jumpa sama kawan. Kenapa? Untuk duduk takut juga kadang. Kenapa? Karena gengsi, macam-macam jadinya setan mudah. Karena serigala itu menangkap domba yang tersisih, kan begitu ya. Dikatakan serigala itu akan menangkap domba yang tersisih. Begitu. Jadi yang kedua adalah itu berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah dibangun di atas dasar iman dan takwa, akidah yang sahih, manhaj yang lurus. Ini apa dalilnya? Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Semuanya kaum muslimin diperintah berpegang teguh dengan itu hablullah. Ini kan butuh bimbingan ini, butuh guru begitu. Sangat dibutuhkan guru. Maka muliakanlah majelis ilmu dan muliakanlah orang-orang yang mengajarkan ilmu. Jika antum tidak mencintai orang-orang yang berilmu, bagaimana antum bisa meraih ilmu? Begitu. Tidak bisa. Ya, butuh bimbingan. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Ayo. Apa yang ketiga? Buah dari ukhuwah. Iya. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Alaika bi ikhwanis sidqi fa'is fi aqnafihim fa innahum zinatun fir rakha'i wa uddatun fil bala'i." Kata Umar, ya, hendaknya engkau berpegang dengan yaitu saudara-saudara yang jujur. Ya, selalu antum berusaha untuk dekat dengan ya kaum muslimin, orang-orang yang jujur untuk dekat. Ini dekat ya, perkara dekat, persahabatan dekat dengan orang-orang yang jujur. Faiz fi aqnafihim, hiduplah kalian dalam lingkungan mereka, dalam lingkaran mereka. Kenapa? Fa innahum zinatun fir rakhai, karena mereka itu adalah hiasan di dalam kelapangan. Ketika kita lapang, maka saudara yang demikian itu menjadi hiasan bagi kita. Ya. Wa uddatun fil bala, dan itu bekal ketika kita menghadapi bala. Karena siapa yang mau membantu kita ketika mendapat bala? Siapa yang mau menasihati kita ketika kita menyimpang salah? Orang yang jujur. Yang dia adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk kita. Yang menginginkan iman dan takwa untuk kita. Bukan mendekati kita hanya untuk kepentingan-kepentingan keduniaan, tidak.
Ya, maka perlu bagi kita orang-orang yang baik. Kalau ba'dus salaf, sebagian para salaf mengatakan, istaghfiru minal ikhwani fa inna likulli mu'minin syafa'atun. Apa kata Nabi? Perbanyaklah oleh kalian saudara-saudara dalam agama ini. Kenapa? Karena pada setiap mukmin itu ada syafaat. Ya, bisa saling membantu. Bisa saling membantu. Dengan apa? Syafaat. Mungkin dengan doanya. Kamu gitu ya. Dengan doanya. Dengan amal-amal saleh yang dia lakukan mungkin karena arahan kita yang kita berikan kepadanya. Dia meneruskan amal itu. Maka perbanyaklah teman. Kenapa? Karena akan saling memberi manfaat satu sama lainnya. Kalau itu memang pada jalan Allah dan karena Allah. Makin banyak makin bagus. Banyak yang bisa memberikan syafaat. Dan kita juga demikian. Kok malah milih sedikit-sedikit begitu? Karena persaudaraan ini bukan untuk hari ini aja. Untuk sampai ke akhirat. Segala jalan yang bisa menyelamatkan dan membantu kita untuk kepentingan akhirat maka perlu diperjuangkan. Begitu. Ya. Kemudian berkata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Wallahi law sumtun nahar la uftiruhu wa qumtul laila la anamuhu wa anfaqtu mali ghilqan fi sabilillah amutu yauma amutu wa laysa fi qalbi hubbun li ahli ta'atillah wa bughdun li ahli ma'siyatillah ma nafa'ani dzalika syai'an. Apa kata Ibnu Umar? Kalau seandainya aku ya berpuasa di siang hari dan berbuka ya, dan aku bangun di malam hari dan aku tidak tidur semalaman itu sholat tidak tidur dan aku infakkan hartaku ya kantong demi kantong begitu ya masih banyak-banyak di jalan Allah. Kemudian aku mati pada hari aku mati tidak ada di hatiku rasa cinta kepada ya yaitu kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan tidak benci kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mana fa'ani dzalika syai'an. Beliau menganggap bahwa amal-amal saya yang tadi itu rasanya nggak bermanfaat buat saya. Ini pentingnya persaudaraan karena Allah ya dan di jalan Allah. Saking tingginya kedudukan itu dalam pandangan beliau begitu. Kemudian qala Ibnu Sama. Berkata Ibnu Sama, ya, rahimahullah. Inda mautihi, ketika beliau akan meninggal dunia. Apa kata beliau? Allahumma ta'lamu anni idza kuntu a'sika kuntu uhibbu man yuti batan kecintaan kepada ya Allah, sesungguhnya engkau tatkala aku bermaksiat kepadamu dan aku sesungguhnya mencintai orang-orang yang taat kepadamu, maka jadikanlah hal itu kecintaan aku kepada orang yang taat kepadamu itu, jadikanlah itu sebagai kurbahku, pendekatan diriku ya kepada Allah. Dia menyadari dirinya banyak dosa ya, tapi dia berharap Allah menjadikan rasa cinta dia kepada saudara-saudaranya seiman itu ya menjadi penyelamat dirinya. Begitu. Ya. Dan ini punya dasar dari Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi meskipun kita punya banyak kekurangan dan kesalahan, tapi kecintaan kita kepada kebaikan, kecintaan kita kepada orang-orang penegak kebaikan, itu akan menjadi fadilah tersendiri. Begitu. Kita sendiri mungkin nggak kuat, tapi coba kalau maksiat kita banyak sama orang itu nggak punya apa-apa, nggak ada kecintaan kepada orang yang taat.
Diakui dia adalah orang benar, tapi kita nggak bisa mencintainya. Kita tak mencintai kecuali orang-orang yang mau sama kita aja, yang mau patuh sama kita mungkin. Betapa ruginya kita karena itu. Seperti ini. Begitu. Kemudian ya, buah dari orang-orang yang mengikat persaudaraan karena Allah tersebut, ya, melahirkan sifat-sifat mulia pada mereka. Apa itu? Di antaranya adalah fala khaira fi suhbatil ahmaq li'annahu yuridu ay yanfa'aka fayadurruka. Ya, tidak ada kebaikan pada yaitu berteman dekat dengan orang-orang yang bodoh. Karena sesungguhnya dia tatkala kadang-kadang dia menginginkan untuk bisa memberi manfaat kepadamu, tapi yang dilakukannya justru memudaratkan kepadamu. Begitu. Ya, jadi makanya kita dalam persaudara tersebut memberikan manfaat atau mendapatkan manfaat, ya, terkait dengan kepentingan agama kita. Ya, jangan sampai itu yang merusak agama kita. Begitu. Dan terkadang ada orang yang berakal tapi dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh syahwat. Dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka tidak ada kebaikan di dalam bersahabat dengan orang seperti ini. Itu orang yang mengikuti syahwatnya, yang mengikuti hawa nafsunya, ya. Nah, itu berbahaya. Jadi dekati, berkawanlah dengan orang-orang yang memang cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada kebaikan, begitu. Benci kepada keburukan, karena pertemanan itu akan punya pengaruh. Ya. Dan tidak juga dengan orang fasik, karena orang fasik tidak takut kepada Allah. Maka jangan dekat dengan orang yang fasik. Wala mubtadi', ya, dan tidak juga dengan ahlul bid'ah, yang terutama kan al-bid'ah yang mengajak orang kepada bid'ahnya. Ini ya, makanya kita orang yang berilmu dari orang-orang yang memang berpegang teguh dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar, dan orang-orang yang membiasakan diri dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian buah daripada itu ukhuwah Islamiyah berikutnya adalah annahu yatazawwaqu halawatal iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Ya, orang yang memang mengikat persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang hakiki, dia akan merasakan manisnya iman. Manis bagi dia Islam, iman tersebut, begitu. Dalam hadis yang disepakati kesahihannya bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa fin nar. Ya, kata Nabi, ada 3 perkara, ya, barang siapa yang ada pada dirinya 3 perkara itu, dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ya, bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu selain keduanya. Ini faktor pertama. Dia bisa mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu, hatta dirinya. Jadi nggak ada kepentingan dia untuk dunia itu rendah dibanding kepentingan untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintai saudara itu kecuali karena Allah. Dia mencintainya bukan karena orang itu banyak duit bisa bantu dia, orang itu kuat bisa mungkin jadi memberi legitimasi macam-macam sama dia, bisa kasih apa yang dia perlukan. Enggak karena itu, enggak. Tapi kepentingan dia adalah itu karena Allah. Dia mencintainya karena Allah. Dan dia takut kembali jatuh kepada kekufuran, sebagaimana takutnya dia akan dicampakkan, akan dilemparkan ke dalam api. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala ulama, kata beliau, berkata para ulama rahimahumullah,
makna halawatul iman, makna daripada halawatul iman adalah istildadut ta'at wa tahammulil masyaqqat fi ridallah, yaitu kelezatan di dalam ketaatan, ya, kelezatan dalam ketaatan dan kekuatan di dalam memikul masyaqqah. Adanya kekuatan ketika menghadapi berbagai musibah, ujian, diberi oleh Allah kekuatan. Begitu. Ya, lezat dalam taat, sabar dalam musibah. Ini kan buah yang luar biasa kalau kita dapati. Ya, yang luar biasa. Begitu. Ya, kuat menahan masyaqqah. Fi ridallah, dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, yang penting bagi dia berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu yang paling diutamakan. Apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak, begitu. Ya, ridho Allah azza wa jalla. Kemudian ya, ridho Allah dan kemudian kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dan ya, besarnya pengaruh itu dalam dirinya dibandingkan daripada kepentingan-kepentingan dunia. Ya, dan kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya menjadi besarnya, yaitu kelezatan dalam seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang menyelisihi agama Allah yang benar ini. Ya. Dan kemudian dikatakan, ya, berkata Al-Imam Al-Qadi rahimahullah, kata beliau, hadzal hadis bimakna al-hadithi al-mutaqaddim. Ya, hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, yaitu zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Merasakan manisnya iman orang yang ridho Allah menjadi Rabbnya, Islam menjadi agamanya, dan Muhammad Rasulullah, ya, dan mencintai Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, begitu. Dan juga dia akan memperoleh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia akan memperoleh cinta Allah. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya di kampung yang lain atau daerah lain, begitu. Ya, kemudian Allah mengutus malaikat. Allah mengutus malaikat untuk mengetahui keadaan dia ini. Maka tatkala dia sampai, dia katakan, tatkala dia menemui, dia katakan, aina turid, mau kemana kamu? Kata orang tersebut, saya ingin mengunjungi saudaraku di negeri ini. Kemudian kata malaikat, apakah ada yaitu suatu kenikmatan yang menjadi yang jadi ikatan, ya, antara kalian, itu urusan dunia? Dia mengatakan tidak ada, kecuali aku mencintai dia itu, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah kepadamu untuk mengatakan kepadamu, untuk menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudara engkau yang engkau akan datangi tersebut, begitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah dia termasuk dari 7 golongan, salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis yang muttafaq alaih bersumber dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ya, al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'alliqun fil masajid. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ya. Yaitu ada 7 golongan yang mana, ya, Allah melindunginya, menaunginya pada naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemuda yang tumbuh dalam yaitu ibadah kepada Rabb-nya atau ketaatan kepada Allah. Pemuda tumbuh, ya, dari masa mudanya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Rabb, ya, Rabb-nya Jalla wa Ala. Dan orang yang hatinya terikat dengan masjid, dan 2 orang yang saling mencintai
karena Allah, dia bertemu, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilahirkan bagi orang-orang yang menjaga persaudaraan itu adalah di jalan Allah dan karena Allah. Ya. Nah, baik para ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Mungkin ini materi yang dapat kita sampaikan. Mungkin pada sisa waktu berikutnya beberapa saat ya kesempatan jika ada perkara yang ya para ikhwah sekalian ya pertanyakan. Nah, demikian saja, semoga nasihat yang pendek ini bisa memberikan bekal bagi kita. Dan demikian ya, jika ada para ikhwah yang bertanya nanti silakan. Ya, Fadl. Mungkin ini pertanyaan Kurang apa? Mungkin pertanyaan ini kurang bermutu. Ini karena membaca. Berarti bermutu. Karena untuk menghilangkan ganjalan. Tadi kan Ustaz sudah menyinggung bahwa kita baru-baru ini kan bingung mengikuti itu yang saya tanyakan. Memang sebenarnya ada yang perlindungan begitu, tapi bukan memang kita yang mengambil posisi, tapi ada yang ditunjukkan dengan selama itu sendiri. Jadi ini maaf untuk tapi yang saya tanyakan contoh tentang surat Al-Kahfi. Jadi orang-orang terdahulu sudah mengamalkan secara marfu'at, kita mengamalkan itu yang mengatakan Ustaz tentang khalid salah. Nah, Ustaz itu contoh dari bukunya dari bukunya lagi dan seterusnya. Tapi kemudian kita dengar di tahun 2022 difatwakan bahwa itu hadisnya baru. Nah, di situ kebingungan kita. Bagaimana kita menyikapi yang karena kita adalah salah soleh orang-orang terdahulu. Ini orang-orang terdahulu meyakini bahwa manusia itu salah, tapi kemudian kita di hari ini membuat seperti jalan laut bisa. Ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, masalah keilmuan ini, dunia ilmu itu dia bertingkat-tingkat, kan begitu. Ada yang mudah difahami, ya, bahkan sama semua kaum muslimin, ya. Kemudian ada perkara yang di atasnya, yaitu adalah perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama Ahlussunnah tentang kesunahannya atau kebid'ahannya. Jadi kita, apa-apa yang disepakati oleh para ulama tentang sunnahnya, maka kita harus mengikuti. Begitu ya. Dan apa-apa yang disepakati oleh para ulama tentang bid'ahnya, maka kita harus meninggalkannya. Tapi tentang mendudukkan bid'ah, itu kan bukan medan kita, itu medan para ulama. Jadi kalau ulama sepakat ini sunnah, maka kewajiban kita mengikuti. Ulama sepakat ini bid'ah, kewajiban kita untuk meninggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada masalah-masalah yang daqi, ya, yang dalam, yang detail, rinci, ya, yang hal ini terbuka oleh sebagian ulama dan tidak oleh sebagian yang lain. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahkan ulama kibar, begitu ya. Maka ya, menyikapi hal yang seperti ini, ya, kita kan tidak bisa menimbang ini, tidak bisa mana yang lebih kuat atau tidak. Kita enggak. Maka kita mengikuti sebatas kemampuan kita mengikuti. Yang manapun yang kita ikuti, kita sudah memenuhi kewajiban kita. Apa itu? Mengikuti ahli ilmu. Begitu ya, mengikuti ahli ilmu. Ya, jadi oleh sebab itu, kalau khilafnya itu mu'tabar, ya diakui, masyhur di kalangan para ulama,
maka tidak mengapa kita ikut dengan salah satunya, mana yang kita lebih condong menurut kemampuan kita yang lebih dekat kepada sunnah. Mungkin kita nggak bisa secara objektif, nggak bisa kita menimbang, ilmu alam nggak ada. Tapi secara subjektif kita bisa melihat kedudukan kibarnya para ulama ini, mana yang lebih dekat kepada sunnah, yang lebih luas ilmunya, ya kan? Apakah itu bisa jadi kita ikut yang demikian. Maka tidak mengapa berbeda dengan sebagian saudara kita yang lain, dan tidak perlu menjadikan kita itu berselisih dengan teman kita yang berbeda. Kalau masalah khilaf mu'tabar. Tapi ada khilaf yang saz. Ada ulama yang berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapatnya saz, artinya menyelisihi ya pendapat yang lebih kuat dari dalilnya. Maka kita ikuti yang lebih kuat ini. Ya, ada khilafnya, tidak ijma, tapi khilaf tadi yang khilafnya ini saz, lemah. Ya, kalau kita mampu sampai itu, maka kita ikut yang lebih kuat. Maka dalam masalah perselisihan pendapat para ulama dikatakan kalau masalah khilafiyah mu'tabarah nggak ada masalah. Kita ikut salah satu daripadanya karena kita nggak mampu untuk ya menelitinya. Kita hanya mengikut kewajiban kita bertanya kepada ahli ilmu. Dan yang ada di sekitar kita itu kita tanyakan begitu ya kan. Kalau dengar dari yang lain begini begitu, yang kita nggak dapat menelitinya, ya udah kita tenang saja kita jalankan ini, nggak ada apa-apa, nggak masalah begitu. Kemudian tugas kita apa? Menambah ilmu kita. Mungkin dengan bertambahnya ilmu, kemampuan kita meningkat, kita bisa lebih ya meningkat cara dalam memahami hal ini sesuai dengan ya kemampuan kita. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali pada itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemampuan kita yang kita tambah. Jangan kita bingung, nggak perlu kita bingung. Kemampuan kita ya bertahan saja di sini dan kemudian tambah terus belajar. Jika suatu saat kita bisa membedakan, coba bedakan. Kalau belum bisa, tenang saja, nggak apa-apa. Toh semua kita berada dalam kebenaran. Kenapa? Sudah bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ilmu jika engkau tidak tahu. Jadi yang penting kita berada misalnya berguru. Guru kita ini berguru dan ada sampai kepada ulama, itu sudah cukup. Ulama mu'tabar ya, yang memang mereka itulah ya para kibar ulama berpendapat seperti itu, ya sudah, tidak apa-apa, meski berbeda satu dengan lain tidak ada masalah, nggak beban dengan itu. Sedangkan mereka sendiri ya kan, mereka yang punya ilmu, yang punya alat, toh berbeda dan itu dimaafkan, bahkan yang salah dapat pahala 1, yang benar dapat pahala 2. Konon lagi kita yang ikut, yang tidak punya kemampuan, nggak ada masalah kalau seperti itu, nggak perlu bingung. Ya, lahirkan ketenangan dan kita terus belajar, tidak mengapa. Makanya jangan suka nyari yang aneh-aneh, yang muncul-muncul aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh. Itu yang tak perlu kita perhatikan. Melangkah 1-2 orang dengan pendapat-pendapat, sukanya nyari apa-apa yang bikin sensasi, perkara-perkara yang satu-satu itu dia mungkin. Begitu ini tak baik, begitu cara seperti itu. Ya, karena menuntut ilmu itu bertahap. Maka yang demikian tidak harus membingungkan kita, tidak apa-apa. Misalnya macam itu, macam masalah membaca Al-Quran, membaca surah Al-Kahfi malam Jumat. Itu kan perkara yang memang diperselisihkan, begitu. Tidak apa-apa, antum terus baca, nggak ada masalah. Iyalah contohnya begitu ya kan, salah satunya. Ya, yang lain banyak hal itu nanti yang lain ya. Nggak ada masalah kalau beda pendapat itu adalah memang mu'tabar, nggak harus memisahkan kita, begitu. Yang jadi masalah apa? Ketika ada orang mempunyai beberapa pendapat yang dia ikut nggak sama dengan temannya, dia kepingin itu nampak sehingga dia buat komunitas tersendiri agar dia bisa menampakkan hal itu. Begitu. Jadi butuh kesabaran di dalam ya beragama ini. Jadi, jangan kita memaksakan memikul yang bukan beban yang diarahkan ke kita, yang kita nggak akan dihisap di hari kiamat tentang itu. Tentang ijtihad itu kita kan nggak akan dihisap dari kiamat. Kenapa? Belum medannya kita. Gitu. Jadi tenang saja, nggak apa-apa. Ya, tenang saja ya. Tenang saja sama-sama terus, nggak apa-apa. Belajar aja terus. Dan jelas kita tahu tempat belajar ini bukanlah pendapat yang ada-ada. Ada gurunya, ada ya punya sampai kepada bimbingan para ulama. Atau para ulama sering datang ke negeri kita juga menunjukkan apa? Adanya keterikatan ya umat ini di sini, guru-guru ini, ustaz-ustaz di sini dengan para ulama. Begitu. Ada yang lain? Ya. Terkait mengenai ulama kibar, Ustaz. Ulama kibar itu siapa yang menetapkan? Apakah ada di Indonesia atau di mana, Ustaz?
Mm-mm. Bisa dijelaskan? Ya, siapa yang menetapkan itu ulama kibar? Para ulama itu sendiri. Para ulama sendiri yang memberikan tazkiyah satu sama lainnya. Ya, para ulama itu akan berkata, mengakui, misalnya Syekh Sulaiman Rahimi, beliau menyebutkan nama-nama ulama kibar, Syekh Abdul Muhsin, Al-Abbad, kan Syekh Saleh Fauzan. Beliau tidak membuat apa, tidak mau dia mapai sendiri. Kalau beliau berbeda pendapat, ya beliau menyatakan pendapatnya seperti tetap beliau mengatakan ya kibar ulama harus mengikuti kibar ulama, begitu. Maka tinggal dilihat pendapat-pendapatnya. Ada enggak berasal dari para kibar ulama? Tidak ada apa-apa, begitu. Kalau dulu kan terkenal saya Albani, saya bin Bas, saya Min, saya Mukbil, kemudian sekarang ada saya Abdul Muhsin, ada saya Saleh Fauzan, ada saya Saleh Suhaimi, ya banyak ulama-ulama yang sudah tua-tua, terutama yang dianggap ulama kibar itu dia mempunyai mempunyai ilmu yang kuat dan lebih senior, yang lebih senior, ya udah banyak pengalamannya, begitu. Jadi para ulama itu dikatakan, ya, dia tahu bahaya fitnah itu sebelum fitnah itu terjadi. Sedangkan orang-orang yang jahil tahu itu fitnah sesudah terjadi. Ini akibatnya. Kalau para ulama belum terjadi, ini akibatnya nanti begini. Jangan kayak gini, ujungnya nanti begini. Orang nggak mau percaya. Oh, kan cuma ulama, bukan kata Allah, bukan kata Nabi. Ya sudah, ujung-ujungnya sekian belakang. Terbukti kan? Karena ulama itu punya ilmu, punya pengalaman yang luas. Begitu. Makanya sampai Nabi mengatakan, ya, maksudnya memerintahkan orang-orang itu bersama dengan ya orang-orang yang lebih ya tua, lebih senior, karena orang-orang yang tua itu kata Nabi dia ya punya pengalaman. Ya, dia punya pengalaman, dia tahu. Karena sering kalau begini ujungnya kayak gini. Ujungnya nanti ini kayak gini. Ini mereka orang-orang yang tua itu. Ya, baik. Ada lagi? Dan di dalam memahami perkataan para ulama itu nggak bisa sepenggal-sepenggal. Kadang para ulama berkata begini, itu kadang-kadang sesuai dengan waktunya, ya, momennya, ada maksudnya, ada tujuan batasannya. Nanti pada kali yang lain, kadang-kadang beliau berkata lain, sesuai yang keadaan. Bukan karena beliau nggak konsisten dengan pendapat, tidak. Memang kondisinya kadang berbeda. Karena fatwa itu terikat oleh zaman, bisa terikat oleh keadaan orang tertentu, begitu. Seperti Nabi juga pernah menerapkan begitu fatwa beliau yang berbeda dan satu keadaan dengan keadaan lain, begitu. Nah ini kan para ulama itu yang tahu. Makanya kita dalam mengikuti bimbingan para ulama itu nggak bisa baru-baru kita tahu kemudian dapat satu langsung kita anggap itulah kesimpulan, tidak begitu. Nabi umpamanya ketika datang orang anak muda, ya kata dia, ya Rasulullah, a'uqabbilu wa ana sha'im. Kata Nabi, la. Bolehkah saya mencium istri saya puasa? Jangan, kata Nabi. Kemudian tahu-tahu datang lagi orang lain yang sudah tua. Ya Rasulullah, a'uqabbilu wa ana sha'im? Na'am. Boleh enggak saya cium istri saya? Dan saya ini orang puasa. Enggak apa-apa, kata Nabi. Gimana tuh? Sahabat jadi bingung satu sama lainnya, macam mana ini? Macam mana? Tanya oleh Rasulullah, orang tua itu lebih bisa mengendalikan dirinya. Enggak kebablasan. Kalau plan yang muda-muda takutnya kebablasan. Nah, begitu rupanya rahasianya. Kalau nggak ditanya kan nggak keluar alasan begitu kan? Cuma karena ditanya. Ya kadang kita baca sekali, oh inilah dia kebenaran. Nggak tahu bertempat yang lain ada kondisi yang berbeda. Kadang-kadang fatwa itu khusus untuk keadaan Saudi, tidak bisa berlaku untuk Indonesia. Kenapa? Suasananya beda. Berarti Syekh Sulaiman memperingatkan kepada pemuda, kalian yang belajar ini. Nanti kalau pulang ke negeri kalian, setelah selesai, jangan kalian anggap negeri kalian macam negeri di sini.
Nah, ini menunjukkan apa? Ada perbedaan-perbedaan yang harus dipahami. Jadi butuh bimbingan, nah begitu. Makanya jangan suka jalan sendirian atau mengikuti orang-orang ganjil, orang-orang saz. Ya. Baik, habis? Ada, fadhal. Mau pemilu kenapa? Katanya kan barang siapa menyukai satu kaum, maka dia masuk kaum tersebut. Yang saya tanyakan untuk kedudukan orang Islam yang milih orang Kristen itu nggak boleh, saudara. Nggak boleh lah, nggak boleh lah. Yaitu kaum yang memang orang kafir, sedangkan ini masih bersyahada. Itu gimana kedudukannya? Nggak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Itu salah satu larangan. Ya, kemudian mungkin juga dia karena bodohnya, nggak tahu dia akidah Islam seperti apa, tuntunan dalam agama seperti apa. Itu tadi pandangan dia mungkin ya orang itu lebih peduli kepada urusan dunianya, gitu ya kan. Jadi nggak boleh mempercayakan kepada orang kafir, nggak boleh. Jadi kita tidak menghukumi, tapi kita menyeru memperbaiki kondisi kaum muslimin dengan ilmu, dengan dakwah, begitu. Ya, baik ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah dan taufik di tangan Allah, di sisi Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.